Di sini saya Nur Qadir ya dari kelas PGMIB angkatan 2017. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Lah, di sini saya itu akan memaparkan sedikit mengenai sejarah Ali mulai lahirnya Khalifah Ali bin Abi Thalib hingga wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Oke, yang pertama yaitu kelahiran Ali bin Abi Thalib. Nah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu dilahirkan di Mekah, daerah Hijaz atau daerah Jazirah Arab. Kemudian Sayyidina Ali itu dilahirkan sekitar 10 tahun sebelum masa kenabian Nabi Muhammad SAW. Kemudian usia Sayyidina Ali itu dengan Nabi Muhammad masih diperselisihkan hingga sampai saat ini. Menurut beberapa terdahulu itu bahwa ada yang mengatakan selisih umur Nabi Muhammad dengan Sayyidina Ali itu 25 tahun. Ada juga yang mengatakan 27 tahun, 30 tahun, bahkan ada yang mengatakan bahwa selisih Nabi Muhammad dengan Sayyidina Ali itu 32 tahun. Sayyidina Ali bernama asli Haidar bin Abi Thalib. Haidar yang berarti singa, yang nantinya Sayyidina Ali ini bisa menjadi seorang yang pemberani, yang diibaratkan seperti beraninya singa. Kemudian Nabi itu menjuluki dengan nama Ali yang artinya tinggi di sisi Allah. Sayyidina Ali itu dilahirkan dari Fatimah binti Asad. Kemudian kelahiran Sayyidina Ali ini membawa kabar gembira bagi Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW itu tidak memiliki putra laki-laki atau tidak memiliki anak laki-laki. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini sudah diasuh Nabi Muhammad sejak kecil karena sebagai balasan terima kasih Nabi Muhammad kepada Abu Thalib yang sudah merawat Nabi Muhammad sejak kecil, sehingga sejak kecil sudah ikut Sayyidina Ali ini sudah ikut bersama Rasulullah. Kemudian ketika Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama, kemudian Sayyidina Ali ini juga mulai memasuki masa remajanya. Dikatakan bahwa Sayyidina Ali ini juga termasuk salah satu as-sabiqunal awwalun, yaitu orang yang pertama kali memeluk Islam. Lah, Sayyidina Ali ini adalah orang kedua yang memeluk Islam setelah istri Nabi Muhammad. Istri Muhammad yaitu Khadijah. Lah, karena Sayyidina Ali ini memiliki kesempatan mulai sejak kecil dekat dengan Nabi, otomatis Sayyidina Ali ini sudah belajar banyak dari Nabi Muhammad. Kemudian ketika Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama, kemudian Sayyidina Ali ini juga mulai memasuki masa remajanya. Dikatakan bahwa Sayyidina Ali ini juga termasuk salah satu as-sabiqunal awwalun, yaitu orang yang pertama kali memeluk Islam. Lah, Sayyidina Ali ini adalah orang kedua yang memeluk Islam setelah istri Nabi Muhammad. Istri Muhammad yaitu Khadijah. Lah, karena Sayyidina Ali ini memiliki kesempatan mulai sejak kecil dekat dengan Nabi, otomatis Sayyidina Ali ini sudah belajar banyak dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian semua itu berlangsung hingga Sayyidina Ali itu hijrah ke Madinah. Kemudian setelah Sayyidina Ali tinggal di Madinah, Nabi Muhammad itu menikahkan Sayyidina Ali dengan putri kesayangannya, yaitu siapa? Fatimah Az-Zahra. Kenapa sih Nabi Muhammad itu memilih menantu Sayyidina Ali? Karena menurut Nabi Muhammad itu Sayyidina Ali lah yang paling tepat menjadi menantunya sebagai istri Fatimah Az-Zahra, karena
paling tepat dalam banyak hal. Yang pertama seperti nasab atau keturunan, yaitu dari Bani Hashim. Kemudian yang kedua, paling dulu mempercayai Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad itu menjadi nabi. Kemudian yang ketiga yaitu selalu belajar di bawah Nabi. Karena apa? Karena kan Sayyidina Ali sudah belajar atau sudah diasuh Nabi Muhammad sejak kecil. Jadi sedikit banyaknya Sayyidina Ali itu sudah meniru atau sudah memiliki kepribadian yang sudah meniru Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad itu memberi julukan kepada Sayyidina Ali, yaitu menantunya. Julukan tersebut diberikan kepada Sayyidina Ali ketika Nabi Muhammad itu sedang mencari Sayyidina Ali, yaitu menantunya. Ternyata Sayyidina Ali itu sedang tertidur dan ternyata baju atau pakaiannya itu tersingkap ke atas, yang akhirnya punggungnya itu terkena debu. Yang akhirnya Nabi Muhammad itu duduk di sampingnya dan membersihkan debu yang berada di punggung Sayyidina Ali tersebut. Akhirnya Nabi itu berkata, "Duduklah wahai Abu Turab." Duduklah. Turab yang berarti debu dalam bahasa Arab. Kemudian Sayyidina Ali itu sangat menyukai julukan yang diberikan Nabi Muhammad kepada Ali, yaitu sebagai Turab, Abu Turab. Itu menjadi julukan kesukaan Sayyidina Ali. Kemudian selanjutnya yaitu pada masa pemerintahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Meski berada dalam kesulitan berat, pemerintahan Ali bin Abi Thalib ini itu bukanlah pemerintahan yang buruk. Orang-orang itu justru banyak belajar dari kepemimpinan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian pada masa akhir pemerintahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali itu terus memperbaiki sistem keuangan negara. Kemudian yang ketiga, Sayyidina Ali itu juga menjalankan kebijakan Abu Bakar seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Utsman, yang memperbolehkan rakyat itu mengadu langsung permasalahannya kepada khalifah. Kemudian hubungan Sayyidina Ali itu sebagai seorang pemimpin itu tidaklah seperti atasan dan bawahan, malah justru seperti seorang sahabat atau seorang guru kepada muridnya. Kemudian yang terakhir, akhir riwayat Ali bin Abi Thalib. Pada saat akan mengirim pasukan untuk menyerang wilayah Muawiyah, muncullah satu komplotan yang terdiri dari 3 orang Khawarij, yang ketiga orang tersebut itu bersepakat untuk membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, dan Amr bin As. Pada malam yang sama, mereka itu adalah Abdullah bin Muljam, golongan Abdullah bin Muljam, yang berangkat ke Kufah untuk membunuh Ali. Tetapi dari ketiga orang yang ingin dibunuh oleh golongan Muljam tadi, hanya Sayyidina Ali lah yang berhasil dibunuh oleh Abdullah bin Muljam. Akhirnya Ali bin Abi Thalib meninggal pada tahun 661 Masehi di usia 63 tahun, yang menjadi khalifah selama 4 tahun 9 bulan. Sekian presentasi dari saya, Nurul Qadiriyah. Saya undur diri. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.